Kalau ada kesulitan, maka saya harus berusaha memperbaiki. Supaya kesulitan yang sudah saya alami, jangan terulang di masa depan. Sebaliknya kalau ada kebahagiaan, maka kemudian kita juga belajar. Supaya kita bisa mengulangi kebahagiaan itu di masa depan. Ini yang disebut dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Yang baik kita tingkatkan, yang buruk kemudian kita perbaiki. Seorang yang berkarakter adalah orang yang mampu menyesuaikan diri pada apa saja yang menghalangi. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca atau riwayat Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, 6 tahun lamanya bermeditasi, meditasi. Kok enggak berhasil? Kemudian beliau menyesuaikan diri, mengubah sistemnya. Bahwa ternyata meditasi dengan sistem ini tidak membawa pencerahan. Tidak bisa mengatasi batin untuk tetap seimbang. Kemudian diubah sistemnya. Bisa. Keluar dari zona kenyamanan. Ini yang kadang sulit. Padahal kita di dalam Dhamma sudah diterangkan. Tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Tapi kita sulit. Tidak kekal itu hanya untuk orang lain. Gimana ya mobilku hilang ini? Tidak kekal. Kemarin ada mobil toh. Sekarang tidak punya mobil, itulah tanda tidak kekal. Kamu harus mengerti, di dunia ini tidak kekal. Duh, rambutku rontok semua. Tidak kekal. Kamu kemarin kan jelas tuh ya, kalau bayi berambut, kemudian lama-lama rontok, kan akhirnya lepas juga, kan tidak kekal. Duh, pasangan hidupku kok amblas ikut orang lain. Tidak kekal. Biasa, patah 1, tumbuh 7. Normal itu, biar pasangan hidupmu pergi, kamu cari yang lebih bagus. Ya, pasangan hidupmu, untung kamu pasangan hidupmu pergi sekarang. Umur kamu baru 40, pasangan hidupmu pergi, untung sekali. Kamu masih punya 40 tahun lagi dengan pasangan hidup yang lain. Kalau perlu pasangan hidup orang lain, apa-apaan nih, sesat ini bagian ini. Tapi kata-kata itu tadi gampang sekali saudara untuk orang lain. Tapi coba kalau dirinya sendiri. Aduh, mobilku hilang. Loh kan kemarin sama dengan aku. Parkir ya memang bisa hilang. Hidup kan tidak kekal. Itu kan mobilmu. Mobilmu sudah bekas, busuk, jelek. Aku sudah bosan pakai juga. Ini mobilku lain. Mobilku baru, mulus, enak, bagus. Sulit tidak kekal itu nyampe ke diri kita. Kalau kita praktekkan, sulit sekali. Kemudian, aduh, pasangan hidupku ikut orang lain. Bagaimana ya? Ya kan tidak kekal, ini kan kesempatan bagi kamu. Untuk cari yang baru. Kamu nggak tahu pasangan hidupku itu investasinya sudah mahal. Aku dulu untuk mendapatkan dia. Mahal loh biayanya. Karena ada itu kata-kata no pain no gain. Katanya Pak Renal tadi kan gitu. No pain no gain. Aku untuk gain dia tuh pain banget loh. Biayanya keluar banyak. Nggak hari Minggu, ada hari Sabtu, hari Senin, terus pure. Pain banget ini. Kok gennya cuma begini? Lah kalau dulu istrimu, ya memang istrimu model begitu. Kamu nothing tulus kok dia pergi kemana-mana. Kamu nggak berbiaya apa-apa. Malah kamu yang membiayai kan istrimu. Makanya kalau istrimu pergi nggak apa-apa, kamu bisa cari yang lain. Saudara-saudara, tidak kekal menjadi sulit untuk kita. Nah, sekarang di dalam Dhamma, bagaimana kita untuk membuat kita ini gampang menyesuaikan diri? Latihan kerelaan. Kalau di dalam istilah yang tadi disebutkan Bante Joti tadi berdana. Kerelaan. Kerelaan berdana, kadang Anda hanya tahu berdana materi.
Ini dana materi, pokoknya kalau sudah lagu Dana Paramita, langsung semua pegang dompetnya. Dana Paramita, pegang dompet sambil toleh-toleh. Kapan ya kotak dananya liwat? Sudah mulai. Ya, masuk, isi, keluar kosong. Anak kos, masuk kosong, keluar isi. Ya kan kantongnya kan dalam. Nggak ketahuan. Jangan jadi ide ya. Jangan dilakukan. Nanti ini sesat juga ini jadinya. Nah, saudara-saudara, Anda berdana materi itu sebetulnya adalah dana awal. Artinya apa? Ketika kita berdana, kita memperhatikan pihak lain. Karena seperti yang tadi juga Pak Renat sampaikan toh di dalam video pengalamannya beliau di Pulau Buru, kan di sana hanya ngomong, tolong bantu kami, tolong bantu kami. Tapi kan bukan digerojok dengan materi. Tapi gerojoknya sapi. Atau pengetahuan untuk mengembangkan ya usaha peternakannya itu. Itu sebetulnya adalah dana dalam arti memperhatikan pihak lain. Nah, saudara-saudara, kalau ini kita kembangkan secara lebih maksimal, maka dana bukan materi ini sebetulnya hanya awal. Dana yang lebih tinggi adalah justru yang bukan materi. Maka cocok sekali kalau tadi Pak Rena di Aceh misalnya, kemudian duduk diam, kemudian mendanakan sembahyang atau doa, mendoakan supaya semua makhluk yang berada di situ memperoleh kebahagiaan. Itu sebetulnya adalah kerelaan juga. Ya, jadi level yang lebih tinggi. Tidak harus berupa materi. Perhatian seperti itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan yang mobil hilang ini tadi? Ketika orang kemudian melihat, mobil kok hilang. Satu orang yang sudah terbiasa berdana, maka dia akan menganggap, ini dana sempurna. Dana sempurna yang luar biasa. Karena saya yang berdana, dia yang menerima, tidak saling mengenal. Tidak saling melihat. Tidak saling mengetahui, ini sangat sempurna. Kalau mobil ini saya kasihkan seseorang, satu ketika orang itu jual, saya pasti sakit hati. Loh, mobil yang aku berikan kok kamu jual? Kamu tidak menghargai nilai-nilai historis ya? Tapi kalau sekarang, yang memberi dan yang menerima, tidak saling kenal. Ini dana sempurna. Kalau bisa begitu saudara, hari ini mobil kita hilang, besok kita pasang mobil yang baru. Besok lagi pasang mobil yang baru. Itu namanya orang bodoh baik hati. Karena kalau hari ini hilang ya dipelajari kenapa bisa hilang. Oh, kuncinya digandakan. Kalau gitu sekarang kunci yang mobil kita gandakan juga 3 kali. Jadi ada kunci pintu, ada kunci kontak, ada kunci setir, ada kunci gas-gasan, ada kunci rem, ada kunci macam-macam, kunci roda, sehingga orang mau ngambil itu sampai bosan. Sudahlah sebelahnya aja dah. Daripada bongkar kunci ini ketahuan orangnya. Ini kan karena kita belajar dari kesalahan. Tapi kita menerima itu sebagai kenyataan bahwa saya memang sudah salah. Saya tidak nyalahkan siapapun juga. Saya bukan watak loser. Saya tidak mau mencari alasan. Gara-gara saya ke sini maka saya mobilnya hilang. Tidak. Tapi sekarang saya mencari sebabnya. Kenapa saya bisa hilang? Berarti nanti lain kesempatan saya tidak mengkondisikan untuk hilang. Ini kita namanya belajar. Dan ini adalah karakter. Karakter ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita harus punya tanggung jawab. Bahwa saya berbuat, maka saya yang bertanggung jawab. Karena mobil ini yang saya pakai, maka hilang adalah tanggung jawab saya. Nah, pasangan hidup pergi. Kemudian kita tidak mengatakan, ya kebetulan pergi. Oke lah, itu untuk yang pertama mengatakan gitu. Tapi kemudian kita merenungkan, kenapa pasangan hidupku pergi? Mungkin ada kesalahan di dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Ya, kalau pertama kan kita hanya ngomong, ya sudahlah, anggap berdana aja. Ini dana sempurna ini. Orang yang dicintai diberikan kepada yang lain. Itu termasuk dana loh saudara. Function.
Pasangan hidup difunction, dibebaskan, ya, dilepaskan. Jadi, kemana nih istrimu? Sudah saya function, Bante. Dah lari sama orang lain sana. Jadi gimana sih kamu sekarang? Ya cari baru, Bante. Terus kalau nanti bosan lagi, ya function lagi, Bante. Saya kan tukang function. Ikan 1000 aja saya function semua. Apalagi istri 7, function semua. Bukan begitu, saudara. Kalau kita penyesuaian diri, ini adalah kita kemudian melihat. Kalau ada kesulitan, maka saya harus berusaha memperbaiki. Supaya kesulitan yang sudah saya alami, jangan terulang di masa depan. Sebaliknya kalau ada kebahagiaan, maka kemudian kita juga belajar supaya kita bisa mengulangi kebahagiaan itu di masa depan. Ini yang disebut dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Yang baik kita tingkatkan, yang buruk kemudian kita perbaiki.